Iya. Bukan debus ini. Apa tegang kalau itu? Pakai debus. Ah, itu permainan. Ya. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau di bawah ya. Ya. Kalau gunting ini kita tancapkan di sini, nanti bisa keluar di sini. Jadi kalau ketika ada keluarga kita yang sedang sakit, belum tinggal sakit. Sakit. Jadi waktu dia belum sekarat, boleh kita bacakan apa yang kita baca, Al-Quran, zikir, doa, ya minta ampun, paling kita tulislah wasiat. Kan ini sudah sakit kan? Iya Pak. Oi Pak. Iya. Kalau mau dia apa Pak? Kamu ini. Iya. Oi Pak. Aduh pena sama buku. Iya. Ibu wasiat katanya. Aku anaknya kan ada 5. Wati, mana Wati? Ada. Mana katanya Ita? Ada. Dona? Ada. Mana Mamat? Ada. Lalimo. Mana Iwan? Ada. Ada kan lo? Siapa nunggu warung? Dia inajib gitu. Tak perlu warung mana ada di sana katanya. Jadi ketika dia sakit, itu kita bacakan doa. Umumnya di kita di Sumsel ini biasanya membaca surah Yasin. Boleh. Baca Quran lebih bagus. Yang jelas doa. Jadi dipimpin dari suruh banyak istighfar, disuruh taubat. Karena taubat itu masih akan diterima oleh Allah sebelum malam yuwargir, sebelum sampai ke tenggorokan. Kemudian kita perhatikan, kalau bisa kita tuntun dia ini jangan sampai meninggal tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena dia orang yang paling kita cintai, paling sayangi. Harapan kita kalau dia meninggal dengan kalimat la ilaha illallah, kata Rasulullah, dakhalal jannah. Itulah cara kita berbakti sama orang yang kita cintai yang sebaik-baiknya berbakti. Kita di akhir hayatnya diupayakan supaya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika kita lihat dia sudah seminggu, ini sudah 3 bulan tidak makan Pak, masih gemuk ya. 3 bulan tak makan ini kan, ya Allah kamu nih sakit apunnya umpamanya. Nah, tiba-tiba dia semakin, kelihatan kan dia kalau perkembangannya, kalau kemarin wajahnya masih segar, sekarang sudah pucat. Kemudian kita lihat sudah tidak berdaya lagi. Nah, ini sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia itu akan sakratul maut. Nah, cara membimbingnya kita bisikkan di telinga sebelah kanan. Mana yang kanan ini apa ini? Oh iya, enak kan jenazahnya kan? Bisa dikomandoi. Iya masih baca Jadi kita bisikkan kalimat la ilaha illallah itu di telinga sebelah kanannya. Membisikannya dengan pelan-pelan, tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat, dan tidak berulang-ulang. Cukup kita umpamanya qul la ilaha illallah. Diam dulu. Dilihat mulutnya masih bergerak tidak? Belum bergerak kan? Diulangi lagi. La ilaha illallah. Belum bergerak mulutnya kan? Belum kan? Ulangi lagi. Sampai dia ngomong la ilaha illallah baru berhenti. Yang kau tak ngomong. Iya. Begitu kita takbir kita lihat. La ilaha illallah. Laju Pak. Bergerak. Nah, kita lihat lidahnya bergerak, bibirnya bergerak, atau matanya. Kalau dia susah bergerak mulut, mungkin matanya berkedip. Nah, atau bibirnya bergerak, atau hidungnya ngembang. Makanya syaratnya kan. Nah, kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, kamu gemeter ini. Jadi kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah berhenti. Jangan diulangi lagi. Karena kita berarti dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Diamkan. Kita lihat perkembangannya. Lihat dari ujung kakinya. Kalau sudah dingin apa belum, kita pegang.
masih panas, masih lama berarti kan? Panas ya. Nah, terus dia diam. Nah, kalau dia terkecuali dia ngomong, ya haus, oh, nah, minum, kita kasih minum. Nah, setelah itu berarti kita talkinkan lagi, karena kalimat yang diucapkan dia adalah haus atau minum. Nah, ya kan? Tapi kalau dia sudah tidak minta apa-apa lagi, kita diam. Jangan pula misalnya begitu kita ucap la ilaha illallah. Nah, lagi ya, awas salah, mimpi kau ini. Gak dari kemarin ini, jangan. Jadi biarlah diucap nah, bebek. Nah, ya sudah. Sudah, anggaplah dia sudah ucapkan la ilaha yang terakhir. Lalu kita lihat, mulai kakinya mulai dingin, mulai balik ke sini dingin, sampai ke sini dingin, kemudian balik ke perut. Nah, balik ke perut, balik ke jantung, balik ke tenggorokan, barulah naik sampai rohnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya maka tadi innal ruha, sesungguhnya roh itu dia kadang-kadang mengikuti mata itu mengikuti roh. Ketika roh dicabut malaikat, mata itu mengikuti roh. Makanya ada jenazah itu yang matanya ke atas, ada mata ke samping, ada yang ke depan seperti itu kan. Nah, itu dia mengikuti roh ketika roh diambil oleh Subhanahu wa taala. Nah, setelah dinyatakan dia sudah meninggal, maka cepat-cepat kita usah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau kalimatnya inna ibrahim millata Ibrahim hanifan muslimah wa ana minal muslimin. Nah, gitu. Kan belum berat tahu. Balik lagi. Nah, tutup. Diusahakan ditutup. Mulutnya biasanya kalau mulutnya terbuka, nah itu kita ikat sama kain. Nah, setelah dia meninggal dunia, sudah pasti meninggal dunia, dilihat denyut nadinya sudah tidak ada lagi, kakinya sudah kaku, matanya sudah terpejam, sudah dinyatakan pasti sudah meninggal dunia. Apa yang harus dilakukan kalau dia sudah meninggal dunia? Jadi sebelum dia meninggal dunia tadi, bapak-bapak biasanya ibu-ibu panik. Ketika dia saat-saat sekarang, biasanya orang sudah panik, ada yang menangis, ada yang sibuk, manggil ustaz, sibuk manggil tetangga. Padahal jangan dulu, kamu sibukkan untuk mentalkinkan dia dulu. Setelah dia sudah meninggal, selesai, sudah meninggal, baru ini kan sudah meninggal, ini sudah. Maka ketika dia baru meninggal, matanya kita tutup, mulutnya ditutup, dan diusahakan perutnya ini diletakkan sesuatu hal yang agak berat. Katakanlah buku, jangan perlu yang beratnya. Kita melakukan beras pikul, agak berat. Jadi fungsinya apa? Katakanlah ini misalnya kain ini kan agak berat ini, nah taruhkan aja di sini dulu. Nah, apa buku, pakaian seperti ini agak berat. Ini fungsinya supaya menurunkan kotoran-kotoran yang ada di perutnya itu. Nanti ketika memandikannya langsung keluar semua dia. Nah, sudah setelah meninggal dunia, tangannya juga boleh diletakkan seperti ini, kayak orang sholat, boleh juga diluruskan. Sudah seperti ini, kemudian ditutup dengan kain panjang, kain ya, dengan kain. Namanya boleh kain panjang, boleh kain kafan, ditutup. Sudah meninggal dunia, baru kita umumkan bapak-bapak ibu telah meninggal dunia, bibit. Mulai dipanggil, bilangnya dihubungi, yang lain-lain juga dihubungi dan sebagainya. Nah, lalu persiapan berikutnya adalah karena dia sudah meninggal dunia, kita ada beberapa kewajiban yang harus kita tunaikan, yakni memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan memakamkan. Sekali lagi, yang kita pelajari pada siang hari ini adalah teori dan praktek jenazah yang normal. Jadi kita tidak membahas tentang jenazah COVID, jenazah yang lain-lain, tidak, karena itu ada pembahasan tersendiri, panjang dan selesai sore ini. Jadi yang kita bahas sekarang ini, praktikan sekarang ini adalah jenazah yang meninggalnya keadaan normal, biasa. Ya, Pak ya, paham ya Pak ya? Jadi meninggal dunia karena
sudah ajal dia dicabut bukan karena COVID, bukan karena apa-apa. Jadi karena memang sudah ajalnya tiba meninggal dunia. Nah, jenazah ini ketika dia sudah meninggal dunia harus dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Lalu terutama adalah kita harus memandikan. Apa yang harus kita siapkan ketika mau memandikan jenazah? Pertama, yang memandikan jenazah itu adalah yang pertama orang yang diwasiatinya. Misal, dia sebelum meninggal dunia berwasiat, ya kalau aku meninggal dunia kakek aku nak mandi ke oleh Pak Ketip, karena dia yakin Pak Ketip itu kiai dan ahli di bidang jenazah. Maka wasiat itu sampaikan kepada Pak Ketip dari Pak Ketip, dia berwasiat kalau dia meninggal dunia Pak Ketip tolong dimandikan. Atau dia berwasiat kalau meninggal dunia aku dimandikan oleh ayah, oleh bapaknya, oleh anaknya. Mandikan. Lalu yang kedua, ahli waris yang terdekat. Misalnya dia punya anak kandungnya, lalu dia punya bapaknya, yang terdekat. Kalau sudah tidak ada semuanya itu, baru Bilal tadi. Orang yang ahli yang Bilal tadi. Makanya kita semua di sini adalah orang yang punya ahli waris dan kita harus paham tentang ini. Karena kita termasuk urut yang nomor 2 dan setelah orang diwasiati ahli waris baru Bilal tadi. Jangan sampai kita tidak paham untuk mengurus jenazah ini. Jadi anak kita, orang tua kita meninggal, kitalah yang harus mengurus jenazahnya. Jangan dulu Bilal tiba-tiba langsung panggil Bilal. Kita dulu. Kalau kita memang tidak kacak lagi, tak kata orang selain sanggup lagi, baru manggil yang Bilal tadi. Nah, setelah itu, jadi sudah meninggal, sudah memandikan tadi ahli warisnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau jenazahnya ini laki-laki, maka yang mandikannya laki-laki. Ya, paham ya Pak? Kalau jenazahnya itu perempuan, maka yang memandikannya perempuan. Ya, yang bingung ini kalau bencong mati. Bencong mati siapa mandiin Pak? Hah? Itu yang bingung itu. Nak dimandi ke lanang dia kakek teriak, naik. Nak dimandi ke betina kakek dia marah. Bingung kan? Nah makanya kita harus jadi orang gentleman. Lanangnya, betina-betinanya. Jangan anak ino. Bingung kakek orang mandi ke. Nah, jadi yang laki-laki mandikan laki-laki, yang perempuan mandikan perempuan. Terkecuali misalnya ibu kandungnya atau anak kandungnya mau memandikan dia, boleh. Nah, tapi didampingi dengan yang Bilal tadi. Kemudian apa yang disiapkan ketika dia memandikan jenazah? Jenazah dimandikan di tempat yang ruang tertutup, di kamar mandi. Kalau memang kamar mandinya sempit, boleh di tempat yang lain terbuka, tapi dikasih tabir. Jangan sampai banyak orang melihat dan menonton. Siapa saja di dalam itu, orang yang memandikannya, Bilal atau anak-anaknya atau Bilal tadi. Jadi tidak boleh banyak-banyak orang menonton di sana. Kenapa? Takutnya ada aib-aib atau celah-celah di tubuhnya yang tidak bisa dirahasiakan oleh penonton. Kalau anaknya tidak mungkin dia bakal nyeritakan aib bapaknya. Bapaknya tompelan. Gagah tompelan. Nah, kalau Bilal memang kewajibannya untuk merahasiakan. Anak kandungnya tidak mungkin diceritakan orang. Tapi kalau orang lain, katanya mayat itu.